Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal UTS 2019-2020 ataupun UTS tahun lalu tentang cash budget. Nah, di soal ini kita diminta untuk membuat anggaran kas untuk bulan April dan bulan Mei 2021. Nah, penting untuk diketahui, dalam membuat cash budget itu sebenarnya mudahnya kita utamanya itu hanya berpatokan ataupun berpedoman pada yang namanya income statement, terutama 5 elemen utamanya, yaitu sales, COGS, gross profit, operating expense, dan operating income. Nah, yang pertama kita lihat atau tinjau dari komponen yang pertama nih, yaitu sales revenue. Nah, di sales revenue ini apa sih tujuannya kita tinjau ataupun ultimate goal-nya apa sih? Ultimate goals-nya ataupun tujuannya adalah kita mengetahui berapa sih cash yang akan diterima ataupun berapa sih cash yang akan kita terima pada bulan yang bersangkutan, yaitu pada bulan April dan bulan Mei. Nah, si perusahaan ini, si PTPY, ini menyatakan bahwa dari setiap penjualannya, diperkirakan 70%-nya akan diterima pembayarannya pada bulan bersangkutan. Berarti, dari sales 100% pada suatu periode, 70%-nya itu akan diterima langsung bulan itu. Sedangkan sisanya akan diterima pada bulan berikutnya di soal. Sisanya akan diterima 1 bulan berikutnya. Sehingga paid in the following month-nya yang kita akan terima, cash-nya adalah 30%-nya di bulan berikutnya. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa komisi penjualannya ditetapkan 2% dari total penjualan. Kemudian, apabila customer kita berhasil membayar dalam bulan yang sama dengan bulan penjualan, maka dia berhak mendapatkan diskon 3%. Nah, disebutkan juga di sini bahwa pada awal April terdapat pelunasan piutang sebesar 150 juta dari transaksi di bulan Maret yang masih menjadi piutang. Nah, dilunasilah oleh customer di awal April 150 juta. Nah, lalu apa sih yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah kita perlu tahu nih, berapa sih sebenarnya di bulan April dan Mei khususnya itu yang terjual, itu cash yang kita dapatkan berapa sih? Nah, dari mana? Yang pertama kita harus tahu nih, estimasi penjualan kita unitnya berapa, ataupun finish good kita yang terjual berapa. Nah, di soal disebutkan bahwa pada bulan April, perusahaan optimis dapat menjual 340 unit. Lalu bagaimana dengan Mei, Juni, dan Juli? Nah, di bagian bawah ini soalnya disebutkan bahwa di bulan Mei, Juni, dan Juli, perusahaan ini optimis untuk menjual 600 unit pada bulan Mei, 600 unitnya di bulan Mei, lalu 800 unit di bulan Juni, dan 800 unit di bulan Juli. Nah, dengan harga berapa dijualnya? Nah, di soal ini disebutkan bahwa harga jual per unitnya ditetapkan sebesar 2.250.000. 2.250.000. Nah, ini sama untuk tiap bulannya. Berarti kita bisa hitung nih, berapa sih total penjualannya untuk April sampai dengan Juli dengan cara mengalihkan harga jualnya dan yang terjual estimasinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan kita mau mencari berapa sih cash yang kita terima. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya kita terima? Dari 765 juta ini, apakah cash yang kita terima 765? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena di soal diberitahu bahwa dari 100% penjualan di suatu periode ataupun suatu bulan, yang akan diterima pembayarannya ternyata hanya 70%-nya. Berarti, untuk di bulan April, dari penjualannya sebesar 765 juta, yang akan kita terima hanyalah 70%-nya. Nah, begitu juga, karena si customer ini berhasil membayar di bulan yang sama, berarti dia dapat diskon 3%. Nah, uang yang kita terima akan berkurang, tidak lagi 70%, tapi 97% dari 70%. Nah, ini untuk penjualan di bulan April. Ternyata di awal April, ataupun terdapat pelunasan piutang juga nih, dari bulan Maret, yaitu 150 juta. Nah, ini untuk
di bulan April. Lalu gimana di bulan Mei? Di bulan Mei berarti kita dapat pelunasan. Kan tadi di April baru dibayar 70%. 30%-nya dibayar di bulan Mei. Lalu kita juga dapat pembayaran 70% dan diskonnya dari customer untuk penjualan di bulan Mei. Nah, begitu juga untuk bulan Juni dan Juli. Nah, ultimate kita tadi apa tujuannya? Mengetahui cash yang kita terima di bulan April dan Mei. Nah, ini bisa kita kasih highlight. Kita udah tahu nih. Nah, selanjutnya, bagian kedua dari income statement adalah COGS, ataupun harga pokok penjualan. Nah, dari COGS ini, apa sih ultimate kita? Ultimate-nya adalah menentukan cash disbursement, ataupun cash out. Berapa sih cash yang harus kita keluarkan untuk komponen-komponen di COGS? Bagaimana mencarinya? Langkah pertama adalah kita menentukan dulu berapa sih finished good yang akan kita produksi di bulan itu. Dari mana asalnya? Tentu kita harus tahu berapa sih yang akan kita jual. Dapat dari mana datanya? Tentu dapat dari estimasi penjualan tadi. Kita copy. Nah, lalu disebutkan di soal bahwa finish good akhir, nih, di soal disebutkan bahwa saldo akhir barang jadi adalah 10% dari rencana penjualan bulan berikutnya. Berarti, untuk kita mencari finish good akhir di bulan April adalah kita mencari 10% dari estimasi penjualan bulan setelah April, yaitu bulan Mei. Nah, bagaimana dengan Mei? Kita mencari 10% dari estimasi penjualan bulan setelah Mei, yaitu Juni. Begitu juga untuk Juni, 10% dikali estimasi penjualan bulan setelah Juni, yaitu Juli. Nah, sedangkan di Juli, kan kita tidak tahu berapa penjualan di bulan Agustus, maka kita isi dengan NA, ataupun angka yang belum kita ketahui. Nah, lalu bagaimana dengan finish good beginning? Bagaimana kita tahu berapa finish good beginning di awal April? Nah, ternyata di soal sudah dikasih tahu ini, bahwa di awal April, saldo awal barang jadi adalah 100 unit. Nah, bagaimana terus mencari saldo awal barang jadi di bulan Mei? Nah, kita tahu bahwa saldo akhir di bulan April akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu bulan Mei. Nah, saldo akhir di bulan Mei akan menjadi saldo awal di bulan Juni. Begitu juga, saldo akhir di bulan Juni akan menjadi saldo awal di bulan Juli. Nah, berarti di sini kita bisa cari nih, berapa sih yang harus kita produksi? Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita pakai equity concept, input sama dengan output, yaitu FG yang terjual sebagai output, kita tambah juga dengan outputnya FG yang tersisa, kita kurangi dengan inputnya FG yang sudah ada di awal periode. Nah, kita copy ke bawah nih. Ternyata fokus kita kan untuk bulan April dan Mei. Untuk bulan April dan Mei, kita harus produksi. Nah, kita harus produksi sejumlah 300 di bulan April dan 620 di bulan Mei. Nah, selanjutnya kita harus tentukan nih, menentukan berapa sih raw material yang harus kita beli. Nah, untuk menentukan raw material purchase yang harus kita beli, kita kembali ke patokan tadi. Berapa sih yang kita butuhkan atau yang akan kita produksi barang jadinya? 300 di bulan April. Di Mei-nya 620. Di Juni-nya tadi 800. Dan di Juli kita nggak tahu. Nah, disebutkan nih di soal bahwa harga ataupun raw material yang dibutuhkan untuk produksi satu barang jadi adalah 500.000. Berarti raw material per unitnya adalah 500.000. Oleh karena itu, untuk memproduksi untuk memproduksi 300 unit di bulan April, berarti kita butuh berapa? 500.000 per unitnya, kita kalikan dengan unit yang akan diproduksi. Nah, oke.
Begitu juga untuk bulan Mei, Juni, dan Juli. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih bahwa di bulan April dan Mei, raw material yang digunakan adalah 150 juta cost-nya dan di bulan Mei 310 juta. Nah, kita tahu dari mana lalu raw material ending-nya dan beginning-nya untuk mencari berapa yang nantinya akan kita beli. Nah, di soal disebutkan bahwa di akhir periode, saldo tiap akhir, tiap bulan, untuk material bahan baku adalah 0. Berarti untuk raw material di April, di Mei, di Juni, dan Juli semuanya adalah 0. Nah, kita juga tahu tadi bahwa saldo akhir di bulan April untuk raw material akan menjadi saldo awal di bulan Mei. Begitu juga saldo akhir di bulan Mei akan menjadi saldo awal di bulan Juni, dan saldo akhir di bulan Juni akan menjadi saldo awal di bulan Juli. Begitu juga, bagaimana mencari saldo awal material di bulan April? Kita lihat berapa saldo awal akhir material di bulan Maret. Tentu saja 0. Karena soal mengatakan bahwa tiap akhir bulan, raw materialnya saldonya adalah habis ataupun 0. Nah, sehingga bisa kita tentukan nih di sini. Berapa sih nilai raw material yang harus kita beli? Nah, kita pakai equity concept, input sama dengan output. Nah, inputnya adalah raw material beginning. Outputnya adalah raw material ending ditambah raw material yang digunakan. Berarti untuk mencari raw material purchase, kita tambahkan outputnya, raw material use tambah raw material ending. Kita kurangkan dengan input. Kita tambahkan tadi output, RM use plus RM ending, kita kurangkan dengan inputnya, yaitu raw material di awal periode. Nah, kita dapatkan nilainya, yaitu oke, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya apa sih yang mau kita cari? Setelah kita tahu tadi berapa sih yang harus kita beli, maka kita hitung berapa cash yang kita keluarkan untuk membeli material tersebut. Nah, disebutkan di soal bahwa pada awal April terdapat raw material yang terutang atas pembelian di bulan Maret 30 juta. Nah, disebutkan juga di soal bahwa untuk setiap pembelian raw material, maka perusahaan mengambil kebijakan untuk melunasi 90% pembelian material pada bulan bersangkutan dan sisanya di bulan berikutnya. Berarti untuk setiap pembelian material, kebijakannya adalah dibayar di bulan tersebutnya 90%, sisanya akan dibayar 10% di bulan berikutnya. Nah, apabila berhasil membayar di bulan bersangkutan, maka mendapat diskon 2%. Nah, bagaimana terus kita untuk menghitung berapa yang harus kita bayar di bulan April, kas yang harus kita keluarkan? Berarti yang kas yang harus kita keluarkan adalah 90%, lalu kita kalikan dengan 98%. Karena apabila kita membayarnya di bulan April, untuk pembelian di bulan April, kita akan mendapatkan diskon 2%. Sehingga yang kita bayarkan tidak penuh 90%, melainkan 98% dari 90%. Dan kita kalikan dengan pembelian di bulan April, yaitu tadi 150 juta. Jangan lupa bahwa tadi terdapat utang yang harus kita bayar akibat pembelian kita di bulan Maret yang belum kita bayar, yaitu 30 juta. Nah, kemudian di bulan Mei, kita harus bayar sisanya 10% dari pembelian di bulan April, 150 juta, 10%-nya. Ditambah, kita harus bayar 90%, dan kita dapat diskon 2%, sehingga 98%, kita kalikan dengan pembelian di bulan Mei. Nah, sehingga kita dapatkan nih, tadi, berapakah yang harus kita bayar untuk pembelian raw material adalah
162.300 dan di Mei 288.420. Kemudian setelah raw material, komponen manufacturing cost berikutnya adalah direct labor. Nah, untuk direct labor, kebijakan perusahaan adalah biaya tenaga kerja langsung, kebijakannya adalah 95% dibayar pada bulan berjalan, 5% pada bulan berikutnya. Nah, untuk direct labor 100%, 95% biayanya dibayar di bulan bersangkutan, sisanya dibayar di bulan berikutnya. Dan disebutkan juga di soal bahwa di awal April terdapat utang gaji sebesar 25 juta yang merupakan utang gaji bulan Maret yang harus dibayar di bulan April. Nah, makanya untuk mencari berapa sih yang harus kita bayar, kita harus tahu dulu nih, berapa tadi yang perlu kita produksi di bulan April 300 dan di bulan Maret 620. Nah, berapa direct labor per unitnya? Direct labor per unit disebutkan di soal adalah biaya tenaga kerja langsung 600.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 600.000. Nah, sehingga direct labor cost-nya adalah direct labor per unit dikalikan dengan unit yang diproduksi. Nah, selanjutnya, apakah 180 juta ini akan kita bayarkan semuanya? Tentu tidak. Karena yang akan kita bayarkan adalah 95%-nya dari 180 juta ini. Ditambah dengan utang yang harus kita bayar atas payroll kita yang belum kita bayar di bulan Maret, 25 juta. Nah, kemudian di bulan Mei, karena tadi baru dibayar 95%, si payroll bulan April, maka kita bayar sisanya 5%-nya, kita bayar di bulan Mei, di bulan berikutnya. Dan kita bayarkan payroll di bulan Mei yang terutang. Nah, didapatkan cash paid for direct labor cost-nya adalah %, dikalikan dengan, yang harus kita perhatikan di soal, ternyata disebutkan di akhir. Akibat kita membeli mesin baru, terdapat kenaikan biaya produksi pada direct labor cost per unit dan FOH cost per unit, masing-masing 5%. Nah, berarti untuk direct labor di bulan Mei, nilainya per unit tidak lagi 600.000, melainkan 600.000 naik 5%, sehingga kita kalikan dengan 105%. Nah, berarti direct labor cost-nya adalah 380.070. Nah, ini kita highlight.